Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG di Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, tahun 2021, nomor peserta 650333000039, nomor induk mahasiswa 2111300275, akan melaksanakan pembelajaran daring di SMA Negeri Terpadu Unggulan 1 Tanah Tidung, Kalimantan Utara, pada KD menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Alhamdulillah. Sehat Sudah siap? walafiat. Sudah siap ikut pelajaran? Iya. 45 Pak. Baik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati sesuai agama Islam. Tolong dipimpin Ketua Kelas Abdul Fauzi. Ya teman-teman, kita mulai pelajaran. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, terima kasih sudah berdoa. Mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap belajar ya? Ya, Pak. Ya. Insya Allah siap Pak. Masih ingat materi minggu lalu? Tentang apa materi terakhir? Masih ingat? Apa ya? Enggak Pak, enggak ingat Pak. Tidak ingat ya? Baik, sebelumnya Bapak mau mengecek kehadirannya. Yang Bapak panggil bilang hadir ya. Adi, Abdul Fauzi, Hadir, Pak. Fazri, Yulianti, Nur Hadijah. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah sudah hadir kurang lebih 8 orang. Mudah-mudahan yang belum hadir bisa hadir dan dikaruniai kesehatan lahir dan batin. Hadir Pak. Amin ya rabbal alamin. Materi minggu lalu berkaitan dengan apa? Materi terakhir? Materi minggu lalu berkaitan dengan taat kepada aturan. Alhamdulillah masih ingat. Nah, jadi pada pertemuan hari ini, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelumnya, Bapak ingin mengajak kalian melihat gambar-gambar ini. Gambar yang pertama, ini berhubungan dengan kegiatan apa? Mengaji. Di sini ada tulisan Musabaqah Tilawatil Quran. Jadi yang dibaca apa kira-kira? Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran itu termasuk kitab Allah. kitab suci untuk umat Islam. Baik, terima kasih. Gambar kedua ini gambar tentang apa? Membaca Al-Quran juga masih berhubungan dengan kitab suci. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bersama tentang iman pada kitab-kitab Allah, khususnya isi pokok kandungan kitab-kitab suci tersebut.
Sebagaimana kita ketahui, kalian rukun iman yang kedua itu kan, yang ketiga iman pada kitab-kitab Allah. Sebelumnya Bapak ingin tanya, ada berapa kitab-kitab suci yang harus kita imani? Bapak ingin tanya ke empat. berapa? Pak Zri, ada berapa? 4. Ya, ada Empat. empat. Pak, Antara lain, 4. ya, yang pertama apa namanya? Kitab Taurat. Kitab Taurat. Yang kedua? Kitab Taurat. Yang kedua? Kitab Zabur. Kitab Zabur. Yang ketiga? Injil. Injil. Dan yang keempat kitab Al-Quran. Al-Quran. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya, silahkan dibaca. Ini Bapak akan buka slide-nya tentang kitab-kitab tersebut ya. Ini kitab yang pertama Taurat. Sambil dibaca pelan-pelan. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen. Torah, Nabain, dan Kutubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi. Jadi dari sini kita tahu Taurat itu kitab suci untuk agama Yahudi. Lalu isi pokoknya apa? Dalam kitab Taurat itu kurang lebih ada namanya the 10 commandments atau 10 hukum. Nah, jadi walaupun kita ini Muslim, karena Taurat itu termasuk kitab suci, maka kita wajib mengetahuinya secara garis besar. Nah, kurang lebih isinya seperti yang terlihat ini. Pertama, disuruh menghormati dan cintai Allah yang satu, Allahu Ahad. Yang kedua, disuruh menyebutkan nama Allah dengan hormat. Kalau menyebutkan nama Allah dengan hormat, tidak sambil main-main. Yang ketiga ini, kuduskan hari Tuhan. Hari Tuhan itu kalau dalam agama Yahudi, hari yang ke-7 disebut hari apa? Hari Sabtu, Sabat. Jadi kalau dalam keyakinan Yahudi, agama Yahudi, hari yang ke-7 itu hari Sabtu. Itulah hari suci mereka. Yang keempat, hormati ibu bapakmu. Yang kelima, dilarang membunuh. Keenam, dilarang berbuat cabul. Yang ketujuh, dilarang mencuri, dilarang berdusta, dilarang ingin berbuat cabul. Ingin aja tuh tidak boleh. Cabul yang berbuat yang tidak semestinya, terutama yang berhubungan dengan seksual. Yang ke-10, dilarang memiliki barang orang lain dengan cara tidak halal, atau istilahnya dilarang mencuri. Dilarang mencuri. Ya, kita masuk di kitab Zabur. Apa isinya kitab Zabur? Sedikit kita mencoba menggali pokok-pokoknya. Nah, kitab Zabur berisi kumpulan ayat yang dianggap suci, kurang lebih ada 150 surah. Saya Pak. Tolong bacakan ini yang 5 ini Yulianti, tentang garis besar nyanyian rohani yang disenandungkan Nabi Daud dalam kitab Zabur. Ya, Pak. Dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan liturgi. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. Dan 5. Nyanyian untuk raja. Tolong dibacakan Abdul Fauzi. 1. Besar
dimuliakanlah olehmu akan Tuhan, hai jiwaku. Pujian Tuhan. 2. Maka aku akan memuji Tuhan seumur hidupku, dan aku akan nyanyi pujian-pujian kepada Tuhanku selama aku ada. 3. Janganlah kamu percaya pada raja-raja atau anak-anak Adam yang tiada mempunyai pertolongan. 4. Maka putuslah nyawanya dan kembalilah ia kepada tanah asalnya, dan pada hari ini hilanglah segala daya upayanya. 5. Maka berbahagialah orang yang memperoleh Yakub sebagai penolongannya dan yang menaruh harap kepada Tuhan. 6. Yang menjadikan langit, bumi, dan laut serta segala isinya, dan yang menaruh setia sampai selamanya. 7. Yang membela orang yang teraniaya dan yang memberi makan orang yang lapar, bahwa Tuhan membuka rantai orang yang terpenjara. Baik, itu adalah isi dari kitab Zabur. Berikutnya kita akan melihat bagaimana dalam kitab Injil. Nah, Injil ini wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil ini yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata seperti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Adapun penjelasan bahwa Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman juga akan ada lahir nabi. Jadi ada pula penjelasan ya dalam Injil yang asli bahwasanya di akhir zaman nanti akan turun Rasul terakhir yaitu Muhammad Nabi Sallallahu terakhir. Alaihi Wasallam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ini juga sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Sebagaimana Al-Quran juga menjelaskan bahwa Isa akan mengajarkan tauhid kepada umatnya. Tauhid di sini artinya ajaran supaya manusia itu mengesahkan Allah. Ya, artinya tidak Tuhan itu ya hanya satu, Allah. Tuhan tidak memiliki anak, tidak punya istri, tidak punya orang tua, tidak punya bapak. Nah, kalau kita sudah menganggap Tuhan itu punya anak, punya ibu, punya orang tua, ini artinya bukan lagi mengesahkan, tapi namanya menduakan atau istilahnya berbuat syirik. Kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Injil adalah salah satu isi pokoknya adalah perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan ajaran tauhid. Nah, tauhid. Demikian juga di kitab Injil diceritakan bahwasanya di akhir zaman, maksudnya zaman para nabi dulu, kan diutus Rasul terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berkaitan dengan Injil ya. Kita cukup 2 garis besar aja kalau dalam kitab Injil ya. Pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berita akan diutusnya Rasul terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita melihat bagaimana Al-Qur'an. Kitab suci Al-Quran, apa isinya? Pak Azri? Ya Pak. Ya, bacakan. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya
22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan Berapa ini? 6.236 ayat, 74.437 kalimat, 37 dan kalimat, dan 345.345 345 huruf. ya. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang Berkhalwat. Dengan diterimanya wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai saat ini, Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Ya, Pak? Ya. Adapun isi pokok Al-Quran. Pak. Sudahkah? Ya, ini sudahkah isi pokoknya? Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. Empat belum? Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. A. Akidah dan atau keimanan. B. Ibadah. Baik ibadah mahdah maupun gairu mahdah. C. Akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. D. Muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. E. Kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar. F. Semangat mengembang ilmu pengetahuan. Nah, ini terima kasih Fauzi sudah membacakan. Nah, ini pokok-pokok Al-Quran. Pertama akidah dan keimanan. Sedikit Bapak menjelaskan. Ini akidah ini merupakan hal yang paling pokok dalam Islam. Keyakinan ya, keyakinan dan keimanan yang ada dalam hati yang berhubungan dengan rukun iman yang jumlahnya ada berapa rukun iman? Rukun iman ada 5 atau 6? Rukun iman ada 6. Nah, itulah iman pada Allah, iman pada malaikat Allah, pada kitab, pada jaringan jelek, Pak. Jaringan jelek. Yang kedua terkait ibadah. Apa Allah? Ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Berhubungan dengan muamalah. Iman sama pada manusia. Utang piutang, jual beli, pinjam meminjam, ya menikah, bertetangga dan lain sebagainya. Lalu ada kisah dalam Al-Quran, ada kisah-kisah para nabi dan rasul, orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Cerita Nabi Muhammad, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kisah-kisah tentang bagaimana diperintahkannya tentang khitan, ya, tentang diturunkannya perintah sholat, zakat, ya, tentang perintah menikah. Juga kisah-kisah para orang soleh dulu dalam surat Al-Kahfi misalnya. Nah, itu ada namanya Ashabul Kahfi. Ya, Pak. Yang terakhir ada semangat mengembangkan ilmu. Nah, surat misalnya tentang itu Ad-Dariyat ya, ayat 56, bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Ini isi pokok dalam Al-Quran. Dari penjelasan tadi, kalian bisa menetapkan beberapa masalah yang ingin diketahui. Ya. Nah, ini mungkin bisa kita tetapkan permasalahannya pada pembelajaran kali ini. Apa yang ingin kita ketahui bersama dari permasalahan tadi?
Mungkin kalian juga punya catatan tentang apa yang ingin kalian ketahui atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada satu pernyataan masalah. Ini ada suatu pernyataan masalah, bisa nanti kita selesaikan bersama. Pernyataan masalahnya, tolong dibacakan, Bapak minta tolong Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza ada? Ya, Pak. Tolong dibacakan. Ya. Terlihat Siti? Nge-lag ya? Ya, tolong dibacakan. Nge-lag dia, Pak. Yang Ya. lain kah? Pernyataan masalah nih. Ya, tolong bacakan Siti. Pernyataan masalah. Ya. Apa isi pokok-pokok kitab suci Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran? Ya, terima kasih sudah dibacakan. Apa isi pokok-pokok kitab suci Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran? Nah, ini akan menjadi penelitian atau kajian kalian pada siang hari ini. Masalah ini dengan menggali informasi dari materi yang sudah Bapak share kemarin. Untuk menyelesaikan masalah tadi. Untuk menyelesaikan ini, apa isi pokok-pokok kitab suci Zabur, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran? Bapak beri waktu kalian beberapa menit. Silahkan. Ataupun kalau ada permasalahan sendiri, hal-hal yang ingin diketahui, silahkan dicatat ya, dicatat. Lalu digali dari buku-buku atau Jawab kan? materi yang sudah Bapak share kemarin. Sudah ada kan ya di grup kemarin materi pokok iman pada kitab Allah pada hari ini. Nah, tolong ini diselesaikan. Atau kalau kalian memiliki permasalahan sendiri yang ingin diketahui, tolong ditulis pertanyaannya apa. Jadi selain yang ada di slide ini tentang isi pokok-pokok kitab suci Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, jika kalian memiliki pertanyaan atau masalah, juga bisa dicatat, lalu dicari jawabannya. Kira-kira sudah paham ya? Halo? Ya, Pak. Sudah ya? Nah, Bapak beri waktu beberapa menit. Tolong diselesaikan permasalahan ini atau masalah ini. Dan ditambah kalau kalian ingin mengetahui sesuatu atau bertanya, boleh juga didata permasalahannya. Oke. Pak. Silakan dibuka materinya. Halo Pak. Ya. Ini kita jawab Pak yang ini. Ya. Jawab sekarang nggak Pak? Ditulislah di kertas itu ya. Ada kan kertas nak di sampingmu ya? Ada kertas di sebelahmu sama pulpen? Ada apa nih, Pak? Ya, silakan. Jawab Pak. Berjawab. Gampangnya. Ya, itu isi pokoknya yang kita pelajari tadi kan. Isi pokoknya hormati dan taati Allah, sebutkan nama Allah berhormat. Sebutkan Allah. Bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa. Kita sudah ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kalian bisa mencari jawaban itu dari buku-buku kalau ada di rumah.
Atau sekarang bisa juga beralih menggali dari internet juga bisa. Iya, Pak. Jawab sekarang nggak Pak? Atau kalau cukup, ya kita anggap cukup dari penjelasan yang ada di materi kemarin. Baik, kira-kira sudah ada jawabannya? Ada Pak. Ya, Pak. Ada ya? Oke. Baik, Perluan, Pak. saya ingin mendengar penjelasan atau jawaban apa isi pokok-pokok kitab suci, kitab Zabur. Silahkan yang sudah mau menyampaikan. Siapa? Angkat tangannya. Saya, Pak. Ya, siapa? Yulianti ya? Iya, Pak. Ya, silahkan Yuli. Isi pokok kandungan kitab Zabur adalah 1. Nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. 3. Ratapan-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. 5. Nyanyian untuk raja. Oke, terima kasih. Saya lagi Yang Pak. lain? Al-Quran lagi Pak. Ya, boleh. Al-Quran. Silahkan Fauzi. Isi pokok kitab suci Al-Quran antara lain 1. Akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tarik, atau kisah. Oke, terima kasih. Kemudian isi pokok kitab Injil. Siapa yang mau sampaikan? Saya, Pak. Ya, silahkan Nurhalisa. Isi pokok kitab Injil menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa AS alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, Pak. Oke. Satu lagi, Taurat belum tadi ya? Adi Pak. Jawab di. Siapa yang mau sampaikan isi pokok kitab suci Taurat? Saya lupa lagi Pak. Ya, silahkan. Oke Pak. Isi pokok kitab suci Taurat antara lain 1. Hormati dan cintai Allah. 2. Sebutlah nama Allah dengan hormat. 3. Kuduskanlah Allah. 4. Hormati ibu dan bapak. 5. Tidak membunuh. 6. Tidak bercabul. 7. Tidak mencuri. 8. Tidak berdusta. 9. Jangan berbuat cabul. 10. Jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah ada yang berhasil diingat dan diketahui dari pembelajaran siang hari ini tentang isi pokok-pokok kitab suci Allah Subhanahu wa taala, baik itu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Nah, jadi pertemuan pada pagi dan siang hari ini kalau kita simpulkan kurang lebih seperti apa? Coba di antara kalian bisa menyimpulkan secara singkat dan padat garis besar daripada ulasan dan pertemuan kita pada siang hari ini yang berhubungan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Saya minta satu orang memberikan kesimpulan. Bisa jawab, Pak. Siapa ini? Yuli. Yulianti, Pak. Ya, tolong diawali misalnya gini bacanya ya. Kesimpulan pembahasan pada hari ini adalah gitu ya, diawali gitu ya. Gitu. Kesimpulan dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari iman kepada kitab Allah ialah mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya dengan tujuan untuk memperbaiki, mengarahkan akhlak manusia dan tingkah laku manusia kepada jalan yang diridhoi Allah, sekaligus memberikan pengarahan apa saja yang dilarang olehnya. Saya coba dulu Pak. Ya, silakan dibantu Fauzi. Kesimpulan untuk iman kepada kitab Allah, meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Sebutkan nama Allah dengan hormat dan lain-lain. Kedua, kitab Zabur.
Isi pokok 1. Nyanyian kebangkitan untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. 3. Kitab Injil. Isi pokok Asik. menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, Al-Quran. Isi pokok antara lain 1. Akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tarik atau kisah. Begitulah, Pak. Oke, terima kasih. Sudah bisa menyimpulkan pada pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Baik, sebelum kita mengakhiri, ini ada sedikit kuis ya. Kuis ini nanti dibaca. Kuis pertama, cukup menjawab benar atau salah. Kalau yakin benar, bilang benar. Kalau salah, bilang salah. Yang pertama, kitab suci yang wajib kita imani ada 4. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Benar, Pak. Benar. Yang kedua, isi pokok kitab Taurat disebut juga dengan Ten Commandment, berjumlah ada 10. Benar. Benar atau salah? Benar, Pak. Betul. Benar. Betul. Yang ketiga, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Benar atau salah? Betul. Benar. Benar. Oke, yang berikutnya, salah satu isi pokok Al-Quran adalah kondisi bangsa Indonesia. Benar atau salah? Salah. Tidak ada cerita Indonesia dalam Al-Quran. Berikutnya, sholat merupakan bentuk amalan muamalah. Benar. Jadi ini jawabannya benar atau salah? Salah. Salah. Oke, itu beberapa kuis ya. Alhamdulillah sudah 90% jawab dengan benar. Nah, jadi pertemuan pada siang hari ini akan kita tindak lanjuti dengan kalian nanti di Google Class, melihat di situ ada materi yang lebih luas lagi. Bapak di sana sudah share tentang berkaitan dengan iman pada kitab Allah secara utuh. Akan untuk soal ulangan harian seperti biasa, bisa nanti juga saya share lewat Google Class, atau bisa Bapak share linknya nanti, link Google Form di grup Agama Islam kelas 11 IPS 1 dan IPS 2. Alhamdulillah kita sudah belajar pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Namun Bapak berharap untuk senantiasa kalian meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'annya. Cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lalu membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Demikian juga ketika habis maghrib bisa melakukan tilawah Al-Quran. Kemudian sebelum kita mengakhiri pada pertemuan hari ini, mohon dipimpin untuk berdoa ke Fauzi ya. Silakan Fauzi dipimpin doa. Dengan membaca surat Al-Fatihah ya, semuanya membaca surat Al-Fatihah dengan nyaring. Silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah pada kita semua dan tetap semangat ya. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.